Ini ada pertanyaan yang agak nakal sebenarnya di kepala saya, cuma harus saya tanyakan. Apa yang rusak di PMI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Rozali, dalam acara Peci dan Kopi. Paling saya suka dalam acara Peci dan Kopi adalah tepuk tangannya. Masih dalam edisi Kongres PMII ke-20. Kali ini adalah kandidat Ketua Umum PBPMI yang ketiga telah hadir di studio. Dengan nama keren, Davida Ruston Hussein. Nah, tepuk tangan dong lagi. Ya. Kandidat ganteng kita ini itu datang dari Surabaya, Mas, ya, aslinya, kampusnya. PMI Surabaya. PMI Surabaya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Tos dulu dong. Oh, salah satu kandidat paling ganteng yang mungkin akan disukai sama kader-kader kebanyakan. Masih jomblo, belum menikah. Ini adalah poin plus, saya kira, yang harus disampaikan kepada khayalak ramai. Oke, ya. Mas David. Jadi gimana ini? Prosesi demi prosesi pencalonan sudah dimulai. Sudah mulai. Apa yang mulai Anda rasakan? Ya, cukup banyak waktu yang harus diluangkan sih. Oke. Sampai tengah malam harus bertemu senior ini dan lain-lain. Oh, oke. Itu dalam rangka apa? Konsolidasi. Dan juga paling tidak yang harus diluangkan adalah bangunan konsolidasi intelektual antara teman-teman ya. Gimana visi misi dan lain-lain. Juga harus terus didiskusikan supaya komprehensif. Oke. Jadi menemukan kesamaan ide antara kandidat dan pemilih. Iya. Ya, kira-kira gitu lah. Pemilih kira-kira begitu. Jadi sudah berapa titik ini? Banyak titik tentunya. Oke, banyak. Nggak bisa dikasih tahu di sini karena ini rahasia. Petanya lagi abu-abu. Wah, gitu kan kira-kira. Petanya terus abu-abu. Oke. Mas David ini apa namanya, punya aktivitas menarik sebelumnya ya. Kalau dari track recordnya, alumni UIN Surabaya. Jurusannya Fakultas Syariah. Lalu kemudian S2. Baru selesai. Wah, luar biasa. Master apa itu? Master of Law, Pak. Jangan cem-macem nanti kena hukum Anda. Master of Law. Ini apa yang saya penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran, apa yang mengantarkan Mas Davida ini untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBPMI? Mimpi apa yang membawa Anda? Ya, pertama begini, kalau analogi dasar ya, kalau kita dari kecil itu punya satu mainan, boneka misalnya, yang kita bawa sampai besar, lalu boneka itu rusak, pilihannya ada dua, misalnya membuangnya atau kita jahit itu boneka yang rusak itu. Nah, tapi saya memilih untuk menjahit itu. Saya milih untuk, ya tetap karena kesayangan dari kecil kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu kita punya ikhtiar bersama untuk ingin organisasi ini lebih mapan dan maju, mengikuti pola zaman, mengikuti pergerakan zaman, dan bagian dari ikhtiar itu saya mencoba untuk mengambil inisiatif. Kira-kira insya Allah dengan jalan ini misalnya saya bisa turut andil melakukan perubahan di organisasi itu. Oke, ini ada pertanyaan yang agak nakal sebenarnya di kepala saya, cuma harus saya tanyakan. Apa yang rusak di PMI? Gak ada yang rusak sih. Anda kan yang bilang gak ada yang rusak. Di PMI gak ada yang rusak. PMI gak ada yang rusak. Cuman kalau organisasi itu tumbuh kan, barang yang sama-sama lama ya. Kalau organisasi itu tumbuh dan berkembang, ada yang mengikuti pola zaman, ada yang
punya kapasitas untuk memulai organisasi itu. Jadi sebetulnya menurut saya nggak ada yang rusak, tapi ada yang perlu diperbaharui pola gerakannya. Ada yang perlu untuk di rebranding ulang. Ada yang perlu untuk kita sama-sama gerakkan inisiatifnya. Saya kira itu. Saat ini Indonesia sedang mengalami tantangan, Mas, di bidang keberagaman antar umat beragama. Kita melihat ada pembakaran masjid, ada perusakan rumah ibadah, terus ada gereja yang mau dibangun tapi dilarang oleh sebuah komunitas agama. Saya kira PMII itu punya tanggung jawab ya di situ. Di dalam persoalan yang sedemikian itu, apa yang Anda pikirkan yang bisa dilakukan oleh PMII ke depan? Jika nanti Anda terpilih, amin. 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 Yang pertama, ya, amin. Nah, jadi pikir saya dengan jumlah kaderisasi yang sangat besar di Indonesia, kita punya 200 sekian cabang, terus 27 PKC, koordinator cabang, dan jumlah kaderisasi yang terus bertambah setiap tahunnya. Jadi konsolidasi di internal komisariat, di internal pengurusan yang terbawah itu perlu kita kuatkan. Ya, bagian dari mungkin saja PMI, ya kinerja NU selama ini dikerjakan oleh PMI sebagai jembatan dari untuk merangkul perbedaan itu. Dengan cara mungkin ada, kita bentuk hub tertentu ya. Hub kayak ruang perjumpaan. Jadi ada ruang perjumpaan yang kita fasilitasi bersama untuk mempertemukan kelompok yang berbeda itu tadi. Karena menurut riset lagi-lagi, Mas, menurut riset ada beberapa lembaga survei yang memberikan riset itu, termasuk salah satunya Wahid Foundation dan ada beberapa riset PPIM dan lain-lain. Intoleransi itu kadang timbul karena ketidaktahuan dan ketidakmengenalan satu sama lain. Jadi karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Itu lagunya siapa ya? Johnny Iskandar itu. Salah kayaknya. Tapi ada itu, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perlu mempertemukan antara masing-masing kelompok ini. Jembatannya ada PMI, teman-teman PMI. Nah, hub itu misalnya nanti bisa PMI hub atau movement hub gitu ya, yang menjembatani pertemuan-pertemuan itu. Saya kira kerja-kerja ini kan sudah dilakukan oleh NU sejak lama. Ya, betul. Kerja-kerja yang memfasilitasi atau membela kalangan lemah tertindas. Kelompok yang dilemahkan. Dilemahkan dan tertindas itu kerja-kerja yang selama ini memang dilakukan oleh NU. Nah, saya kira ke depan PMI punya tantangan untuk meneruskan. Caranya itu tadi. Untuk membuka ruang pertemuan. Membuka ruang pertemuan itu tadi. Tapi itu mungkin hanya berlaku. Tapi itu bisa nggak menjangkau orang-orang atau kelompok-kelompok di luar PMI atau NU? Mengingat karena PMI menurut risetnya Alfara yang terbaru, Alfara atau nggak salah? Kalau nggak salah Alfara. Kalau salah ya mungkin yang lain, bahwa organisasi seperti PMII, HMI, IMM itu tidak laku di mata milenial. Yeah. Apa strategi Anda agar membuat orang itu lebih tertarik untuk ikut aktivitasnya PMII yang menurut mereka kurang menarik? Ini persoalan marketing. Iya, persoalan marketing. Oke. Jadi kita lakukan kolaborasi sebetulnya. Kolaborasi. Kita perlu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah ekspor di bidangnya itu. Kolaborasi itu kita jadikan, jadi kita bisa menjadi basis inkubator dari kolaborasi itu, frontline leadernya kita, dan melakukan, karena kita yang punya basis massa, terus kemudian kita mengusung konsep Islam wasatiyah, semangat moderasi beragama dan lain-lain. Jadi menurut kita modal kita udah mapan di situ. Sehingga kalaupun kita tidak punya resource, kita bisa melakukan kolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok
eksternal yang mungkin sudah malang melintang di isu-isu tersebut. Dan memiliki kesamaan ide tentunya. Dan memiliki kesamaan ide tentunya. Oke. Salah satu masalah intoleransi itu tidak hanya terjadi di kalangan kampus, Mas. Yap. Kalau kita lihat beberapa riset, termasuk risetnya Wahid Foundation dan Kementerian Agama waktu itu, yang menyebut bahwa semangat intoleransi dan radikalisme itu justru muncul di bawah level mahasiswa, yakni di kalangan siswa SMA. Ya. Di riset itu menyebut spesifik rohis yang terjangkit seperti itu. Padahal rohis ini adalah kalangan yang cukup elit di level sekolah kan, di sekolah. Apa tanggapan Anda tentang itu? Jadi juga hasil riset PPIM juga, Mas, saya menambahi. Riset PPIM tentang menemukan satu kasus, dia menyebutnya api dalam sekam. Api dalam sekam? Api dalam sekam. Jadi ternyata guru-guru PAI itu juga turut andil untuk membangun intoleransi itu. Iya, intoleransi itu dan radikalisme itu ya, pemahaman radikalisme, pemahaman agama radikalisme. Nah, kalau kita ingin terjun ke sana, tadi kan pertanyaan Mas tentang apa yang bisa dilakukan PMII? Apa yang bisa dilakukan PMII dalam fenomena itu? Itu. Sebetulnya tantangannya cukup besar, karena rata-rata anak rohis itu kan peringkatnya 1-10. Mereka geliat keagamaannya cukup tinggi. Sedangkan teman-teman PMI juga, saya kira basisnya pesantren, dia punya nasab keilmuan agama yang jelas, dan lain-lain. Apalagi berkaitan dengan isu Islam Nusantara juga cukup mapan. Pada intinya dia tidak mengusung tema Islam transnasional yang selama ini agak bertentangan dengan ideologi yang kita anut di Indonesia. Aku kira kita punya kita punya modal di situ. Ada kesempatan untuk masuk ke dalam basis yang selama ini dikuasai oleh kalangan tarbiyah. Nah, kita punya modal di situ, masuk ke dalamnya. Nah, pintu masuknya apa nih? Kira-kira apakah kita tiba-tiba nyelonong masuk terus ini pahammu salah, ini pahammu salah. Sama saja kita dengan mereka pada akhirnya menyalahkan yang lain. Nah, pintu masuknya apa? Kita harus punya alternatif narasi. Alternatif narasi? Iya, alternatif narasi tentang keagamaan. Atau bungkusnya bukan bungkus agama. Atau bukan bungkus agama? Iya, bungkusnya bukan agama. Misalnya nih, isu-isu tentang climate change, atau climate change yang hari ini lagi happening, hot lah, lagi happening, itu kita masuk sebagai pendekatan kepada mereka bahwa beragama itu tidak melulu tentang akidah, fikih dan lain-lain, tapi juga isu alam, hablum minal alam ini juga harus kita angkat dan kita jadikan fokus gitu loh. Oke. Jadi ada yang disebut dengan rebranding organisasi lah ya. Nah, ya maksud saya dari situ begini, kita ingin ada rebranding organisasi dan gerakan. Tidak hanya melulu kita berbicara tentang Islam wasatiyah, terus semangat moderasi keberagamaan, terlalu berkutat pada friksi perbedaan madhab dan paham, begitu kan? Tidak melulu itu yang tapi masuk pada ranah yang lebih strategis dan bisa menjangkau khalayak yang umum, tidak hanya kalangan santri saja. Misalnya begini, saya punya ide tentang satu gerakan, Youth Initiative Movement to Prevent Climate Change. Nah, di apa situ, itu? Aduh, apa ya? Ini penting ditanyakan ini. Anda jangan berasumsi semua orang ngerti. Enggak. Kita enggak. Oke, Mas David. Sebelum kita lanjut, karena ini adalah acara peci dan kopi, mari kita minum kopinya. Ini. Kopinya, Mas. Jadi kopi ini meskipun acara peci kopi, kopinya belum ada sponsornya. Bagi warga NU atau yang non NU kalau mau nyupot kopi boleh lah. Bukan begitu, Li?
Nggak lama kan ada. Nggak lama. Aduh, jangan nunggu kita kayak Andi F. Noya, Pak. Mahal nanti. Anyway, ngomong-ngomong tentang climate change, tadi udah menarik sekali kita bicara climate change. Ada satu fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen sampah nomor 2 terbesar setelah China, kalau nggak salah, sampah yang ada di lautan. Okay. Apa yang bisa kita lakukan dalam hal itu? Kita bisa nggak kader PMI ke laut semuanya terus ngambil sampah, atau membangun awareness untuk masyarakat, atau apa yang Anda pikirkan? Pertanyaan pertama mungkin gerakan komunitas ya. Gerakan komunitas. Gerakan komunitas, teman-teman PMI membuat satu komunitas baru untuk preventing climate change gitu di daerah-daerah begitu. Dan yang kedua mungkin akan kita galakkan misalnya bank sampah. Bank sampah? Iya. Karena begini, pengalaman saya dulu di waktu 2014 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh, waktu masih di Sunan Ampel ya? Waktu masih di UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya bersama mungkin teman-teman yang waktu itu kader-kader kita termasuk menggagas bank sampah syariah. Bank sampah syariah. Wow, kalau udah syariah ini itu tapi kan branding ya, branding aja. Tapi yang kita fokuskan adalah gerakannya. Gerakannya, oke. Bank sampah syariah itu salah satu bagian dari gerakan kita untuk mengurangi perubahan iklim lah. Karena kita tahu lah sampah plastik di mana-mana dan lain-lain. Pengelolaannya bagaimana? Mungkin saja bisa nanti kita lakukan di internal komisariat. Jadi akan melakukan awalnya kalau jadi sistem sekali lagi ya. Misalnya kita nunjuk beberapa komisariat yang yang akan dijadikan percontohan untuk melakukan skema pengelolaan sampah itu. Ya, jadi benar-benar langsung ada gerakan implementatifnya gitu loh. Kita punya gagasan selama ini hablum minal alam itu kan tersebutkan di NDP bahwa ada hablum minallah. NDP itu nilai dasar pergerakan. Nilai dasar pergerakan di PMI. Oke. Ada hablum minallah. Bukan nilai dasar perdamaian ya? Aku udah lupa berarti. Lama sekali saya ini. Ada hablum minallah, hablum minal alam, hablum minan nas, dan itu betul-betul harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pola gerakan organisasi. Itu harus betul-betul kita implementasikan sehingga tidak hanya sebatas menjadi ruang dialektika di kaderisasi formal PMI dan non formal PMI. Betul, harus betul-betul kita galakkan itu. Nah, bagaimana caranya? Ya mungkin kita mulai dari 20 pilot project di komisariat masing-masing. 20? Nggak kebanyakan? 5 aja. Ya, mungkin kita perlu pikirkan ulang, tapi di pikiran saya sementara 20 it's okay sih. Nah, 20 pilot project untuk kita mungkin akan melihat sistem manajerialnya di UIN Sunan Ampel itu ya. Untuk diduplikasi ya. Untuk diduplikasi. Tapi berhasil nggak di UIN di sana itu? Buktinya mulai dari 2014 sampai sekarang alhamdulillah mereka masih bertahan. Bertahan ini adalah bukti keberhasilan. Bertahan, ya, sesuatu yang bisa bertahan lah. Itu salah satu indikator ya. Salah satu indikator. Punya istri nggak? Orang yang tidak berhasil. Tidak berhasil. Berhasil dan tidak berhasil pernikahan kan begitu. Iya. Nah, tapi saya ingat ini di PBNU itu kan ada lembaga pengelolaan sampah. Badan Bank Sampah Nusantara, ya kan? Atau nasional? Nusantara, Bank Sampah Nusantara. Kayaknya menarik kalau setelah dibanding itu. Ya, kita kan membuka peluang kolaborasi dengan siapapun, Mas. Termasuk pengelolaan manajernya, apakah menggunakan Lazisno sebagai... Lazisno, coy. Dia nyebut lembaga paling kaya di PBNU. Iya. Nah, apakah kita juga lembaga pengelolaan sampah yang dikelola oleh PBNU atau
pengurus wilayah NU setempat dan lain-lain. Kita membuka peluang kolaborasi dengan siapapun. Tapi yang terpenting adalah sistem manajerial yang kita bangun itu betul-betul mapan di teman-teman. Sehingga satu, mereka punya pola gerakan yang baru. Remodifikasi gerakannya. Yang kedua, mereka punya kemandirian. Kemandirian secara ekonomi. Kemandirian secara ekonomi. Karena itu dapat ada penghasilannya. Ada benefit. Ada benefit. Ada benefit yang bisa diambil dari situ. Nah, terus nanti cari bikin pilot project modalnya dari mana? Dari PBPMI? Bisa jadi kita akan modal. Wah, ini calon kaya. Tepuk tangan dulu dong. Ini karena baru sekarang ada calon kita akan modalin. Karena begini. Enggak. Oke. Agak sulit menyebut calon kaya. Langsung kader yang lain, wah ini yang kaya ini. Enggak. Kita bisa akan modelin karena peluang kolaborasi lagi-lagi, peluang kolaborasi dengan siapapun. Karena isu itu kan lagi happening. Bahkan di beberapa negara menggalakkan penyotopan penggunaan plastik. Oh, nggak usah negara, Bogor deket saya sudah. Bogor ya? Iya. Dan di beberapa daerah di Indonesia. Indomie itu sudah melarang penggunaan sampah, plastik. Nah, tapi ngomong-ngomong, ini kan gagasan eksternal itu yang bagus-bagus itu bisa tercapai nggak dengan sistem manajerial yang dimiliki oleh PBPMI hari ini? Jujur deh, kalau NU itu memang banyak memiliki persoalan di kayak kerapihan di organisasi, kayak gitu-gitu, kaderisasinya. Saya pikir kaderisasi PMI ini masih sangat umum dan berbasis sosial keagamaan, politik, sehingga materi-materi seperti climate change sepertinya belum menjadi isu sentral di PMI. Iya, betul. Terus bagaimana pembangunan wacana itu dari internal itu? Nah, pembangunan wacana dari internal ya. Kita tentu kita mulai dari kajian strategis dulu ya. Kira-kira renstra-nya seperti apa? Jadi mungkin akan berdampak sama perubahan kaderisasi dan namanya? Perubahan kaderisasi tidak akan berpengaruh dengan materinya, itu. Enggak akan berpengaruh. Okay. Karena itu bagian dari eksternal gerakan. Jadi rebranding organisasi yang menggunakan gerakan baru yang menyentuh dan langsung terjun ke masyarakat. Nggak akan berpengaruh pada sistem kaderisasi. Karena sistem kaderisasi kita bedakan menjadi sebuah sistem yang sudah menyatu dengan organisasi. Tapi kalau itu adalah gerakan baru yang juga dampaknya akan ke kaderisasi. Karena mau tidak mau, kalau kita punya satu gerakan itu, kita akan mudah turun ke kampus-kampus umum terutama. Yang hari ini mau nggak mau kita harus akui, kampus-kampus umum itu organisasi sebelah yang justru punya andil besar di sana. Organisasi sebelah itu ya, saya mau maksa dia nyebut. Jangan dong. Oke, Mas. Jika Anda harus ngobrol sama anak-anak PMII, kira-kira apa yang akan Anda tawarkan kepada teman-teman di cabang, di 200 lebih cabang di Indonesia, sehingga mereka akan tertarik untuk mengikuti ide Anda atau pada akhirnya nanti memilih Anda? Kenapa mereka harus memilih Anda? Jadi gini, visi saya sebetulnya ingin menjadikan PMI ini sebagai basis organisasi gotong royong. Basis organisasi gotong royong. Dia berwawasan global. Berwawasan global, oke. Global dan mengakar pada tradisi. Oke, itu kayak global itu kayak isu climate change kita. Isu climate change dan lain-lain. Tapi tradisi juga harus dirawat. Saya kira 3 hal ini menjadi basis utama yang hari ini perlu untuk dijalankan di PMI sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan. 2 tahun, jangan banyak-banyak. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun. Yang lain ngantri. 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Nah, yang saya tawarkan beberapa hal terkait program yang saya uraikan tadi sebelumnya. Bahwa jadi yang tadi diuraikan adalah sebenarnya bagian dari program yang Anda akan desain yang akan kita desain ke depan. Kira-kira PMI ini mau bagaimana, terus ke depannya apa. Yang paling penting adalah juga kita harus fasilitasi. Misalnya kader yang ingin mendapatkan beasiswa. Ini dalam rangka pengembangan kapasitas.
itu kan tadi eksternal ya, dan internal pengembangan kapasitas diri, terutama kaderisasi. Di lini kaderisasi kita juga akan membuat kurikulum yang berbasis akselerasi program dan lain-lain. Nah, juga kita akan membuat satu inkubasi, misalnya ada kayak inkubasi kaderisasi gitu, di mana kader belajar lebih intensif. Satu inkubasi kaderisasi di mana kader belajar lebih intensif untuk memperoleh beasiswa di masing-masing itu. Dan informasi tentang beasiswa kita jadi satukan di dalam satu platform. Nah, jadi semua platform ini menjadi basis informasi kepada kader. Oh, kira-kira ada beasiswa di mana yang bisa kita akses? Kira-kira kebutuhannya seperti apa? Kualifikasinya seperti apa? Dan bagaimana kader bisa mencapai itu? Iya, pasti. Bagaimana kader bisa mencapai itu? Dan nantinya, bagaimana kader bisa mencapai itu? Kita juga akan fasilitasi di inkubasi kader itu. Oke. Luar biasa idenya. Saya melihat ada semangat baru di mata Mas David ini. Ada perubahan besar jika itu dilaksanakan dengan baik dan sistematis, sehingga ada dampak dari 2 tahun kepemimpinan Anda. Jika 200 orang itu menghendaki Anda yang dipilih, kira-kira gitu. Ini selain ada visi misi, harus banyak doa, ziarah makam, harus keliling. Sudah ke Kiai Said belum? Nah, ini penting ini Pak, ini penting. Terima kasih Mas David atas waktunya. Makasih. Semoga sukses dengan pemilihannya. Makasih. Mas David adalah salah seorang kandidat terbaik. Saya selalu bilang terbaik setiap orang. Setiap orang. Tapi beliau memiliki sejauh ini dia memiliki corak pemikiran dan gagasan yang berbeda, seperti model inkubasi kader, bagaimana seorang kader mencapai tahap berpikir global namun tetap berakar kepada tradisi dan gagasan keislaman yang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadiyah, tapi tetap membawa semangat perubahan dan terlibat dalam konversasi atau pembicaraan isu-isu di dunia global. Mari kita beri aplaus kepada Mas David. Semoga sukses dalam pemilihannya, dalam konsolidasinya. Saya Ahmad Rozali undur diri sampai di sini dalam episode Peci dan Kopi edisi Kongres PBPMI. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.